kita berdoa. Berdoa dimulai. Tahu baca doa Robbi zidni? Tahu? Oh ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Udah. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mulai dari Widya yang kuat, Febi, Nabila, Dirga, ini siapa namanya? Askar ya? Oh, Afkar, iya. Adli, kok entah? Hadir dong. Nah, oke, karena semuanya udah hadir, Ibu akan menjelaskan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup di sekitar kita. Adik-adik pada tahu tidak apa-apa saja benda tidak hidup di sekitar kita? Ayo. Ini benda hidup apa benda tak hidup? Mati. Iya, papan tulis. Baru apa lagi itu? Benda hidup apa enggak? Iya. Berarti yang hidup apa? Manusia. Hewan. Iya, hewan. Kucing. Kalau kucingnya hidup berarti namanya benda hidup. Kalau kucingnya tadi yang ada di gambar seperti ini, Mati. berarti benda mati. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba semuanya berdiri. Biar tepuk semangatnya tambah semangat. Udah tahu tadi kan tepuk semangatnya? Ayo sama-sama kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Ibu mau tanya, biasanya kalau pergi sekolah sarapan atau tidak? Sarapan. Kalau sarapan, gimana perasaan tubuhnya? Enak. Kalau nggak sarapan? Nggak Nggak enak. Lemas, apalagi? Perutnya sakit. Baru apa lagi? Lapar. Iya, tadi lapar. Makanya sebelum pergi sekolah harus sarapan. Iya. Telepon boleh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri dari benda hidup. Yang mana benda hidup itu membutuhkan satu makanan. Kalau kita udah makan, habis itu pasti minum. Iya. Manusia membutuhkan air dan juga makanan. Begitu pula dengan hewan. Tanaman membutuhkan makanannya yaitu dengan pupuk. Tanaman liar yang tidak diberi pupuk, biasanya itu dia hidupnya dengan mengambil makanan dari tanah di sekitarnya. Kalau tanaman yang kita tanam di rumah itu dia makannya dengan pupuk. Tapi kalau yang di hutan-hutan itu dia makannya dengan mengambil tanah dari sekitarnya. Dia menyerap. Oleh karena itu, jika tanahnya kering dan tidak turun hujan, kita sering menjumpai tanaman liar atau di jalanan tampak kering dan mati. Itu tadi Ibu menjelaskan mengenai mata pelajaran IPA. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran PPKN atau biasa PPKN itu dijelaskan menjadi pendidikan keluarga negaraan. Disingkat menjadi PPKN.
tadi kan ibu bilang kita akan memasuki sekarang pembelajaran PPKN. Nah, di dalam PPKN itu ada yang namanya sifat saling menghargai. Gimana sifat saling menghargai itu? Kita tidak boleh mengejek sesama teman, tidak boleh menghina-hina, harus akur. Supaya apa? Supaya tidak ada sifat benci dan dendam di dalam hati. Ya. Nanti ibu akan membagikan gambar yang mana nanti kalian akan ibu bagi jadi 2 kelompok. Nanti di gambar itu kalian harus menjelaskan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Ya, nanti setelah ibu kasih gambarnya, kelompok pertama ibu panggil untuk maju ke depan menjelaskan apa yang ia tahu dari gambar itu. Lalu selanjutnya kelompok 2. Coba digeser ini. Ya, jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Taruh di tengah, kelompok 2. Oke, sekarang setelah dibaca dan dipahami gambarnya, ibu akan menyuruh kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjelaskan gambar apa yang sudah mereka pahami, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Setelah itu baru lanjut kelompok 2. Ya, ayo maju. Iya. Coba dijelaskan mana yang perbuatan baik. Dia lagi ngapain? Membaca buku. Belajar bersama. Dia membaca buku juga bisa. Yang ini dia buruk apa baik? Buruk. Lagi ngapain dia? Nyontek. Iya. Kalau yang ini? Lagi dinasehati ibunya. Gini ya. Kalau yang ini mereka lagi Tengkar. Berarti mana yang baik? Ini. Iya, oke. Lanjut kelompok 2. Kelompok 1 boleh duduk. Ya. Ini ya, Pak. Nah, coba ibu tanya, mana yang perbuatan baik? Ini atau ini? Ini. Yang ini dia lagi ngapain? Bunuh anjing. Bunuh anjing. Bunuh apa ini? Oh, tikus. Kalau yang ini dia lagi menyayangi binatang. Iya, dia mengajak bermain bersama. Yang ini baik atau buruk? Baik. Iya. Dia lagi ngapain? Lagi Tidur kan? Binatangnya di tempat tidur. Iya. Kalau yang ini lagi ngapain? Berkelahi, berantem. Jadi mana yang baik? Ini. Yang buruk? Ini. Iya, pintar. Oke, silakan duduk. Nah, tadi kan kita ada juga mempelajari IPA, di mana di situ makhluk hidup selain butuh minum juga butuh makan. Pentingnya makan dan minum untuk makhluk hidup agar berat badannya bertambah. Dulu kalian masih kecil, berat badannya misalnya 5 kilo, sekarang sudah 20 kilo, sudah 15 kilo. Itu dipengaruhi oleh makanan. Kalau kita makan, berat badannya bertambah. Nanti ibu akan mengajarkan kalian cara melihat berat badan kalian, yaitu dengan apa? Timbangan berat badan. Jadi kita tahu berat badan kita itu berapa dengan menggunakan berat badan. Tadi ibu bilang kan untuk mengetahui berat badan kita menggunakan alat yang namanya timbangan berat badan. Oke, dari siapa? Kamu dulu? Sini. Adli yang mengukur berat badannya sini. Saya dijebol. Dimulai dari 0. Adli, timbangan berat badannya 21. Ayo lanjut temannya. Ingat berapa? 21. Nanti ibu tanya. Ini namanya? Afkar 25. Timbangannya. Lanjut. Ini siapa? Dua. Dirja.
Oh, jangan goyang-goyang. Dia 24, beda 1. Oke. Makanya 1. 24. Iya, 24 ingat. Ini 20. Apa namanya? Inilah. Baby sini. Ingat 20. Kan tadi aku berapa, Kak? Sama. 20 juga. Ini dia yang namanya sama ke ibu. Oh, berarti 35. Dia yang bagian. Adik-adik tahu kenapa timbangannya bisa berbeda-beda? Karena berat badannya beda. Enggak, karena apa? Karena umurnya berbeda. Satu umurnya berbeda, kedua karena faktor makanan. Kalau kita makannya banyak, berat badannya juga banyak. Kalau kita makannya sedikit, berat badannya juga sedikit. Ya. Oke, ini bagian penutup. Di sini Ibu akan menyimpulkan. Tadi kita apa saja yang udah kita pelajari? Pertama IPA tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ya. Baru tentang PPKN apa? Saling menghargai. Ini tadi timbangan matematika, berhitung. Kita bisa tahu timbangan kita 21 kilo, 24 kilogram, 20 kilogram melalui timbangan. Jadi hari ini kita mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama tadi apa? IPA. Yang kedua, iya. Yang ketiga matematika. Iya. Ada juga bahasa Indonesia tadi kita yang menjelaskan ke depan. Berarti 4. Iya. Oke, untuk menutup pelajaran, ayo kita berdoa membaca surat An-Nas. Tahu? Tahu. Iya. Ayo baca sama-sama. Bismillah.